Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kelas kita tuh berapa orang ya? Di Google Classroom soalnya saya lihat 29. Takut ada yang belum hadir. Iya, Pak, 29 orang. Kita tunggu sebentar deh ya. Sambil saya ngecek ini dulu file. Sambil jalan lah ya sebentar. Jadi pertemuan kali ini itu saya rencanakan untuk bentuknya semi asinkronus, semi asimetris. Selain saya mencoba untuk menukar peran saya dan bukan menukar peran, kadang menukar proses saya dan teman-teman juga untuk menambah nilai teman-teman. Nah, jadi sebenarnya mahasiswa di kelas ini ada berapa? 29. Saya mau bagi kelompok soalnya. Iya, Pak, 29. Iya, Pak. $29 ya. Bagi berapa enaknya ya? $10 cukup lah. Oke, ini ada lagi nih. Jadi gini, materi hari ini itu adalah leverage dan capital structure. Apa itu leverage? Leverage itu adalah pengungkit bahasa Indonesianya kan. Pengungkit apa? Pengungkit operasi perusahaan. Jadi gimana caranya perusahaan itu bisa tetap melangsungkan prosesnya dengan cara mencari pengungkit. Kalau pengungkit itu kan terangkat dengan lebih mudah begitu ya daripada tanpa pengungkit. Pengungkit kebayang nggak pengungkit? Nah diungkit. Nah biasanya bukan mostly sih ya, rata-rata ini tuh apa sih leverage? Leverage itu biasanya hutang ya, makanya ada rasio debt to equity ratio. Rasio hutang terhadap modal. Jadi sebetulnya perusahaan ini besar itu karena berhutang atau memang karena modalnya sudah besar. Nah selain itu materi hari ini juga sebentar ya. Materi hari ini juga itu adalah
Capital budgeting. Capital structure. Capital structure itu yang sempat dibahas kemarin, disinggung sedikit pada saat kita membahas capital budgeting. Di capital budgeting itu ada tingkat suku bunga, bukan suku bunga ya, tingkat persentase untuk menghitung NPV dan IRR. NPV ya, untuk menghitung NPV dan membandingkan IRR itu namanya required return, required rate of return. Nah, itu dihitung dari capital structure, struktur modal gitu ya. Jadi dia beratnya ke sumber pendanaannya itu dari struktur modal atau dari hutang. Ada yang tahu nggak? Nih, saya mau tanya nih ya, pertanyaan. Perusahaan mau expand, dia butuh modal tambahan. Dia bisa mendapatkan sumber dana itu dari dua jalan. Pertama dari debt, yang kedua dari equity. Nah, dari debt ini ada nggak? Ada yang tahu nggak bentuknya apa sih? Bentuk perusahaan kalau dia mau dapat tambahan dana berupa debt, dia biasanya mengajukan atau mengeluarkan apa? Bisa mengajukan, bisa menerbitkan. Nah, itu apa kalau dari debt? Ada yang tahu nggak? Saya belum tahu, Pak. Belum ya, belum tahu. Kalau dari equity juga belum tahu ya? Belum ya. Gini ceritanya. Belum, Pak. Ada yang pernah dengar obligasi? Pernah, Pak. Obligasi belum pernah dengar? Belum ya, belum. Obligasi. Kalau saham ada yang pernah dengar? Obligasi itu ini bukan sih, Pak? Kayak surat saham sebuah perusahaan. Oke, kalau gitu obligasi sama dengan saham. Beda kan, Pak? Obligasi sama saham. Bedanya apa tuh, Lutfi? Setahu saya kalau obligasi itu seperti kayak surat utang yang dikeluarin untuk ke pihak luar nanti minjem gitu. Kalau saham tuh lebih di bursa efek gitu nggak sih, Pak, untuk jual belinya? Oke, kalau gitu saya ceritakan sedikit ya apa yang akan dibicarakan di dalam topik ini. Nah, jadi gini kalau ya udah deh, saya join juga deh papan tulisnya sebentar ya. Mana sih pengukuran kinerja investasi pasar modal manajemen keuangan? Biasanya kendalanya mata kuliah manajemen keuangan dan investasi pasar modal itu pengajar biasanya terlanjur menganggap mahasiswa sudah kenal dengan benda-benda yang diomongkan, jadi langsung cerita aja rumusnya lah, aliran informasinya lah, padahal kita semua belum tentu kenal sama benda-benda yang akan dibicarakan. Kayak kemarin IRR, saya tekankan berkali-kali IRR, capital budgeting, saya tekankan berkali-kali capital budgeting, apa mau ngapain gitu. Karena biasanya kalau nggak kenal, walaupun baca sendiri itu dari textbook yang simple si Gitman itu, nggak ngerti mak ngomongnya apa, karena nggak tahu IRR teh apa, kenapa bedanya rate of return itu apa bedanya sama tingkat suku bunga yang biasanya dihitung buat ngitung pinjaman di bank apa, nah gitu loh. Tahu ya bedanya rate of return yang ada di NPV sama yang ada di IRR itu bedanya apa sama suku bunga yang lain itu, tahu ya? Bedanya IRR IRR terus ingatnya, bedanya tingkat required rate of return itu adalah hasil dari perusahaan menentukan gitu, hasil di capital structure ini gitu. Nah, sekarang yang mau saya ceritakan adalah masalah
apa namanya? Kok jadi lupa sih? Leverage dari sisi capital structure dari sisi debt sama dari sisi equity. Nah, nanti di sini ada pendekatan EBIT, EPS, earning per share. Nah, ini jadi masalah. Ntar nggak kebayang earning per share apaan, karena ngomonginnya share. Share itu apa? Saham. Itu yang bisa jadi masalah. Makanya saya mau tanya dulu di sini, ada yang tahu nggak obligasi sama saham itu bedanya apa? Tadi kalau kata Lutfia itu saham itu seperti yang di bursa efek itu, sementara kalau lebih jelasnya maksudnya tuh Pak, apa ya? Saham tuh kayak surat bukti kepemilikan di perusahaan gitu maksudnya Pak. Oke, yang ada di bursa biasanya ya, itu bentuk yang ya. Bukti kepemilikan perusahaan Pak. Betul. Itu betul. Mungkin 30% dari jawabannya seperti itu. Atau kalau mau dilihat dari sudut pandang normatif gitu ya, definisi, ya betul, itu 100% betul ya definisinya. Tapi saya mau gambarin bagaimana fungsi kerja saham ini sampai diperebutkan orang dan diterbitkan oleh perusahaan. Oke, sudah terlihat ya, putih, papan tulis putih. Oke, sebentar. Jadi begini ceritanya, ada sebuah perusahaan, ya, begini. Oke, dia butuh dana. Dia bisa melalui jalur equity, bisa melalui jalur debt. Nah, tadi saya tanya, kira-kira kalau debt itu artinya apa? Utang, Pak. Utang, oke. Equity modal ya. Kalau dari jalur debt, itu saya langsung kasih tahu aja ada dua sebetulnya. Salah. Beberapa bentuknya lah. Dua aja umumnya. Satu, pinjaman, minjem ke bank. Umum kan? Putra mau usaha, mau buka rumah makan, restoran, nggak ada duit, bikin proposal bisnis, datang ke bank, ngajuin pinjaman. Bank minta tingkat pengembalian bunganya sekian persen per tahun misalnya. Oke, di situ dapatlah tingkat persentase. Di situ bisa, kalau usahanya Putra itu kayak yang kemarin nasi goreng, murni dananya cuma dari pinjaman bunga bank itu, nah required rate of return-nya itu aja gitu, tingkat pengembalian ke bunga banknya aja. Tapi kan masalahnya perusahaan besar biasanya nggak cuma satu, ada dari loan, ada dari yang lain, ada dari yang lain. Nah, dari yang ini yang mau saya jelasin ceritanya. Kalau yang ini mah udah kebayang lah ya. Muncullah di sini obligasi. Oke, obligasi. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan. Dalam kasus ini ya, tapi sebetulnya obligasi tidak hanya diterbitkan oleh perusahaan, tapi pemerintah juga bisa menerbitkan obligasi sebagai instrumen pengendalian peredaran uang. Jadi kalau uang udah terlalu banyak beredar, pemerintah menerbitkan obligasi. Harapannya apa? Supaya rakyat beli obligasi itu, jadi uang yang beredar di rakyat masuk lagi ke negara. Gitu. Itu salah satu itunya bentuk-bentuk instrumen pengendalian uang kalau negara yang menerbitkan obligasi ya. Kalau ini kan perusahaan. Nah, obligasi. Nah, adalah bukan customer ya, bukan investor ya, lender sebutannya. Lendernya tuh kita. Lender itu artinya apa? Pemberi pinjaman kan? Pemberi pinjaman. Jadi sebetulnya kalau dalam sudut pandang obligasi, perusahaan itu mau pinjam uang ke kita. Mau pinjam uang ke kita sebetulnya perusahaan. Terus dengan reward apa buat kita sebagai yang mau meminjamkan? Rewardnya adalah bunga. Jadi kalau menggunakan obligasi, perusahaan itu memberikan bunga, lender itu memberikan uang. Nah, dapatlah kucuran dana baru dari luar perusahaan si perusahaan ini melalui obligasi. Tapi dengan konsekuensi, misalnya obligasi ini jadi harus membayarkan bunga tetap sebesar
misalnya berapa persen, misalnya 5-10%, maksudnya bukan 5-10%, jadi ada yang 5, 6, 7, 8, tergantung, tapi fix, ada yang floating sih sebetulnya, tapi kita ngobrolnya di sini gampang fix aja dulu ya. Misalnya apa tuh namanya, obligasi ini diterbitkan 10 juta misalnya, dengan kupon 5% per 6 bulan. Nah, misalnya gitu. Jadi setiap 6 bulan, perusahaan harus memberikan sebesar 5% dari 10 juta ke lender ini. Terus ada batas waktunya. Batas waktunya biasanya 5-30 tahun, tergantung yang mana yang mau diterbitin sama perusahaan. Atau 3 tahun juga ada yang short term bond ya. Istilahnya tuh bond, obligasi itu. Bond obligasi gitu. Nanti di akhir periode, di tahun ke-30 kah, di tahun ke-5 kah, tergantung kontrak bondnya yang mana, perusahaan tidak hanya memberikan bunga, yang 5% per 6 bulan dari 10 juta ini, tapi pokoknya juga dikembalikan. Si 10 jutanya dikembaliin lagi. Kan tadi judulnya minjem kan? Pokoknya harus dikembaliin, gitu loh kira-kira ceritanya. Itu kalau obligasi, paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Yang perlu diperhatikan adalah pengembaliannya tetap. Berupa bunga, pengembaliannya tetap. Jadi tiap 6 bulan atau tiap tahun, jadi antara 6 bulan atau tiap tahun gitu ya, tetap 5% gitu ya. Sebentar ya, intermezzo dulu. Lanjut. Itu ya, DP ya, bond ya, obligasi bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya itu bond, jadi jangan bingung kalau nemu kata bond. Nah, kalau equity, perusahaan itu mengeluarkan dalam bentuk saham. Sebetulnya saham ada macam-macam ya, ada saham preference, ada saham common stock, saham biasa gitu ya, ordinary, saham umum. Tapi yang biasanya diobrolin di sini nih, kalau dia masuk capital structure segala macam adalah yang ordinary, yang bisa dilepas ke bursa saham, yang bisa di tradingkan gitu ya, tradingkan lebih umum gitu ya. Preference stock juga sebenarnya bisa, tapi preference stock itu saham yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu dengan bukan kelebihan ya, dengan kewenangan tertentu juga. Jadi yang biasanya diperdagangkan itu yang saham ordinary, tulis saja di sini. Kita ngomongin yang ini. Nah, kalau saham, gimana mekanismenya? Gini, perusahaan sama-sama butuh duit. Cari duit tambahan dari mana ya? Ya udahlah, kita terbitkan saja saham. Dengan konsekuensi apa pengorbanannya? Berarti kita juga melepas persentase kepemilikan perusahaan kita ke orang yang nanti akan membeli saham. Nah, disebutnya investor. Ini orang bisa jadi sama aja nih, ini sama ini. Misalnya sama-sama Akmal. Sama-sama Akmal sebenarnya nih orangnya. Cuman kalau di bond dia berperannya namanya jadi lender, kalau di saham dia berperannya sebagai investor. Intinya individu biasa saja. Bisa individu biasa, bisa perusahaan, jadi bisa B2B gitu ya, bisa bisnis ke bisnis. Jadi yang beli sahamnya Kimia Farma kemarin sama Indofarma, yang belinya apa? Bio Farma gitu. Tapi Kimia Farma juga tentu karena dia IPO, listing di bursa saham, ya pasti ada yang belinya perorangan juga ada. Cari aja di trading apps, pasti ada tuh KAF. Nah, ini. KAF gitu ya. Bisa dibeli, harganya berapa? Cek aja lah ntar. Saya lupa ngafal, 1000 sekian kalau nggak salah, 1000-an per lembarnya. 1.500 apa? Per lembar sahamnya. Nah,
Akhirnya ngasihin lah uang nih si investor. Gue beli deh saham lu 5 lot misalnya. Satu lot isinya 500, per lembarnya isinya misalnya 1.000. Berarti berapa duit tuh? Kali 500 kali 5. 2,5 juta. Nah, 2,5 juta, 5 lot 2,5 juta misalnya. Bisa investor kecil gitu ya. Kita gitu. Oke. Saham itu harganya macam-macam. Naik turunnya itu yang dikejar sama orang. Jadi misalnya sekarang Putra beli sahamnya KF Kimia Farma 1.500 dengan harapan kalau atau melihat harga belinya aja dulu ya, dengan harapan di kemudian hari harga saham si KF ini naik, di situ jual kan dapat untung, gitulah sederhananya. Oke. Ngasih duitnya uang. Oke, si investor. Nah, perusahaan sebagai timbal baliknya ngasih apa? Ada yang tahu nggak? Bisa dividen juga gitu Pak, ngasih timbal baliknya. Dividen. Kalau dividen itu tetap nggak seperti bunga obligasi nggak pengembaliannya ke si investor? Beda Pak, tergantung perusahaan tiap tahunnya. Tergantung apa tuh? Keuangan perusahaan itu Pak. Oke, betul ya. Keuangannya tuh maksudnya gini, tergantung pada saat itu perusahaan profit atau tidak. Karena nanti kalau dari profit, lihat aja di laporan keuangan, sampai ke return earning, bagian return earning, itu nanti baru, baru akan keluar dividen. Jadi return earning dikurangi dividen, return earning terdahulu dikurangi dividen, baru jadi yang return earning yang sekarang. Nah itu dividennya itu dikeluarin. Tapi walaupun perusahaan ada dana untuk bisa membagikan dividen ke pemegang saham, besaran dividennya itu tergantung perusahaan mau berapa yang dikeluarkan dari profit lebih usahanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mau dibagiin apa enggak? Itu juga belum tentu pasti dibagiin kalau ada duitnya. Bisa jadi perusahaan nggak mau ngebagiin karena alasannya untuk masuk ke return earning supaya jadi modal untuk expand. Istilahnya gitu. Nah, ada yang pernah dengar rapat umum pemegang saham? Kenapa? RUPS. Pernah. Nah, RUPS salah satunya isinya itu. Kita tahun ini mau bagiin dividen apa enggak? Nah, gitu kira-kira. Nanti menurut aturan yang baru, Omnibus Law, sekarang dividen ada yang kena pajak, ada yang tidak kena pajak. Kalau yang tidak kena pajak itu kalau tidak salah yang direinvestkan. Tapi saya terakhir lihat aturannya, perasaan waktu terakhir saya lihat ya, akhir tahun lalu, saya belum lihat, awal tahun ini, sorry. Saya belum ada aturan yang lebih jelas lagi, konteks reinvest ini maksudnya gimana, katanya itu yang kena pajak. Kalau dulu kan dividen kena pajak. Nah, jadi gitu, kalau di saham itu biasanya orang ngejar dua, dapat dividen atau capital gain. Capital gain itu tadi yang disebut saya bilang, Putra beli 1.000, berharap nanti kejual jadi 1.500, nah itu namanya capital gain. Itu untuk saham ya. Bedanya di situ. Kalau bond pasti kita aja ya, saya nyebutnya kita pasti dapat pengembalian berbentuk bunga. Kalau jadi investor untuk saham itu belum tentu karena gimana rapat umum pemegang saham tadi dan perusahaan profit atau loss gitu, itu bisa jadi masalah gitu ya. Oke. Itu kira-kira perbedaan saham dan obligasi. Sudah terbayang? Oke, itu ya. Jadi jangan percaya kalau ada perusahaan abal-abal suka kena orang datang tiba-tiba nawarin, Bapak Putra, kami mau menawarkan kesempatan investasi. Bapak bisa menanamkan saham di kami sebesar 100 juta. Nanti kami akan memberikan pengembalian 10% setiap tahun dari tergantung besaran dana yang Bapak tanamkan. Itu jangan percaya. Kenapa coba kira-kira jangan percayanya? Karena nilai saham tuh nggak tetap bisa naik turun gitu. Betul, nilai saham tidak tetap, pasti naik turun. Logikanya kalau caranya seperti itu akan terjadi dua kondisi. Pertama apa? Kondisi pertama adalah bagi perusahaan semakin banyak investor malah semakin rugi. Konteksnya itu logika sederhananya aja, jangan mau invest di perusahaan yang kayak gitu terjelas. Yang kedua adalah Bank Indonesia pun akan nanam duit di perusahaan yang kayak gitu kalau dia benar-benar bisa menghasilkan pasti 10% dari jumlah yang kita setorkan.
udah aja gue tanam 1 triliun atau 10 triliun, pasti balik kan nggak masuk akal gitu, jadi jangan percaya ya. Tapi ada juga yang namanya gini, sebelum sampai ke sana, ada yang tahu IPO? Initial public offering, Pak. Oke, apa itu Lutfia? Peluncuran saham pertama kali ke Bursa Efek Indo, Pak. Nah, persis itu. Jadi saham-saham yang bisa dipertaruhkan lagi, diperjualbelikan bebas itu yang seperti saya bilang tadi, Kimia Farma, favorit saya Telkom gitu, tidak terlalu mahal tapi naik terus harganya, Telkom. Terus ada juga kalau yang ngincer dividen itu Unilever. Unilever itu bagiin dividen terus walaupun udah gede tapi harga sahamnya turun terus. Nah, itu ada. Ada yang mahal banget, kalau Telkom itu 3 ribuan, Unilever itu 4 ribuan, ada yang mahal banget Semen Indonesia kalau nggak salah 14 ribuan selembarnya. Jadi mau beli 10 lembar aja udah 140 ribu. Siap Jessica. Apa tuh namanya? Tadi ya saham-saham. Nah, itu adalah yang kemarin Bukalapak. Tahu kan? Belum, sorry ya, saya salah ngomong. Belum tentu teman-teman tahu semua ya. Saya ceritain Bukalapak ada yang tahu. Nah, gitu selesai nanya. Tahu, Pak. Tahu, baru IPO tahu? Tahu. Jadi heboh IPO-nya dia. Karena harganya naik gitu, Pak, langsung tiba-tiba. Tapi udahnya turun. Nah, masalahnya tuh di sini. Ketika perusahaan itu mau nerbitin saham, biasanya cerminan harga saham itu adalah book value-nya perusahaan. Perusahaannya itu dinilai kemampuan untuk menghasilkan cash flow-nya, operating cash flow-nya namanya istilahnya. Istilahnya mah bisa ngasilin untung nggak sih gitulah di tahun itu. Nanti proyeksi keuntungan itu dari 5 tahun ke depan, diprediksikan 5 tahun ke depan, dan sejak 5 tahun di depan sampai selamanya, di present value kan, lalu dibagi ke per lembar jumlah sahamnya. Itu adalah cerminan awal harga per lembar sahamnya. Nanti ada adjustment-nya lagi. Bisa saja, pasti beda, kemungkinan besar pasti beda. Masalahnya apa? Bukalapak itu rugi 3 tahun berturut-turut. Jadi book value-nya itu kecil sekali, nilai perusahaannya kecil sekali. Tapi begitu dia masukin ke bursa saham, harganya tiba-tiba fantastis. Jadi jauh antara market value sama book value, itu yang jadi perbincangan. Nah, gitu. Betul tadi IPO itu ketika kita masuk ke pasar modal ya. Dia terbit lah. Sekarang perusahaan yang tidak IPO, apakah ada konteks-konteks saham di dalamnya? Boleh Ada, nggak? Pak. Ada, Pak. Ada ya, boleh nggak sih dia nerbitin saham? Sebetulnya boleh, dengan mekanisme yang sama, bahwa gue nerbitin saham per lembarnya harganya berapa, terus dia jual ke 5-20 investor saja, terus besarannya tidak sampai jutaan lembar, bisa saja hanya 2.000 lembar, hanya 5.000 lembar, hanya 1.000 lembar, bisa saja begitu ya. Tapi tidak diperdagangkan bebas, berarti hanya ke orang yang mereka tawarkan secara personal aja. Saya mau bikin perusahaan sepatu, Put, mau nggak bantuin saya modal? Lutfiah mau nggak? Akmal mau nggak? Siapa lagi lah yang mau? Ternyata saya nawarin Putra, Lutfiah, Akmal, Adela, dan kita gitu ya. Dari 5 itu ternyata yang bersedia hanya Putra dan Lutfiah. Oh ya udah, berarti yang dapat jatah sahamnya hanya Putra dan Lutfiah. Mau beli berapa? Gua nyediain 2.000 lembar istilahnya. Ternyata Putra ngambil 1.000, Lutfiah ngambil 500. Ya udah, berarti kepemilikan Putra itu, ini jangan gitu, bahaya kalau gitu. Lutfiah 500, Putra 500. Kenapa coba saya tadi bilang bahaya kalau Putra 1.000, Lutfiah 500, sedangkan jumlah lembar sahamnya 2.000? Nanti kepemilikan perusahaan jatuh ke Putra, Pak, karena lebih. Betul. Iya, betul. Nanti kepemilikan perusahaan jatuhnya ke Putra. Nah, itu. Jadi Putra 500, Lutfiah 500, saya 1.000 gitu ya. Jadi saya masih pemilik perusahaan, masih 1.000. Ya udah, nanti kalau ada profit lalu diputuskan mau bagi untung, bagi hasil atau enggak gitu ya, istilahnya bagi hasil aja lah biar sederhana. Bagi hasil atau enggak, mau kata kita bertiga, ya udah dibagilah sesuai proporsi 25% untuk Putra, 25% untuk Lutfiah. Nah, itu kira-kira tetap aja bisa untuk perusahaan yang nggak IPO sekalipun, tapi skemanya sempit. Namanya apa? Namanya private placement. Nah, gitu. Itu namanya private placement. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyain? Aman?
Oke, itu hanya pengantar untuk memahami benda apa yang nanti salah satunya disinggung dalam materi kita hari ini. Udah saya share e-booknya kalau nggak salah di Google Classroom ya. Udah belum, Put? Coba saya cek. Nah, udah saya lampirkan ya di Google Classroom. Silakan yang belum download bisa di-download. Materi kita adalah and capital structure chapter 13 Zutter. Buku Zutter atau Gitman ya. Oke, yang saya mau minta tolong adalah teman-teman bagi kelompok. Satu kelompok, 3 orang, cukup nggak? Jadi ada yang terlalu jomplang nggak? Satu kelompok, 3 orang, jadi berapa tuh? Buat 9 kelompok ya? 9 kelompok. 2 kelompok ya? Orang gitu ya? kelompok. Iya, 2 kelompok paling 2 orang. 5 berarti, Pak. Oh. Ntar, Putra beku saya yang jelek sinyal atau saya coba matiin ini. Suara saya terdengar jelas nggak? Atau Putra yang putus-putus? Putra yang putus-putus, Pak. Yang putus-putus. Kalau saya bagi satu kelompok 3 orang, ada yang apa tuh? 3 orang ya, aman ya? Ya, tapi ada yang berdua juga nggak apa-apa, Pak. Nggak masalah sih sebetulnya. Tadinya mau saya buat berdua malah. Cuman karena kayaknya mahasiswanya banyak banget, jadi saya buat bertiga gitu. Satu kelompok 3 orang, karena assignment-nya tidak terlalu berat lah kalau dikerjakan sendiri, juga sebenarnya masih bisa. Cuma nanti si pengumpulan tugasnya jadi banyak banget filenya. Nah, satu kelompok 3 orang, tolong buat summary dari chapter 13 atau namanya, nah ini, lihat lagi di RPS, ada di RPS, Leverage and Capital Structure chapter 13 Zutter. Oke, buat resumenya, lalu, nah ada yang kedua, lalu tolong buat 10 soal beserta pembahasan gitu ya, bahasan jawaban serta jawabannya. Jawaban. Soalnya bentuknya PG. Oke. PG-nya A sampai E, A B C D E. Oke. Sampai di situ paham dulu? Bikin summary ini berdua sampai bertiga, chapter 13. Udah itu bikin soal, 10 soal. Tapi di tiap soalnya harus ada pembahasannya, pembahasan jawabannya. Serta jawabannya. Jadi jawabannya misalnya A atau B atau C atau D atau E gitu ya. PG-nya pilihannya A sampai E. Oke, paham? Paham, Pak. Nah, dari 10 soal ini 3 soal maksimal teori. Soal teori maksimal. Jadi bisa teman-teman mau ada soal teorinya, entah itu yang singkat misalnya, apa itu capital structure? Nah, kalau yang soalnya kayak gitu mah nggak usah pakai pembahasan kan langsung gitu ya. Capital structure adalah misal. Atau apa itu operating leverage? Nah, itu kan nggak usah pakai pembahasan, langsung aja jawabannya. Tapi yang kayak gitu maksimal 3 dari satu kelompok. Sisa yang 7-nya soal hitungan. Tidak menutup kemungkinan, oh ya udah nggak apa-apa. Jadi gimana? Kalau 2 kelompok ada yang 4, jadi kelompoknya 9. Jadi satu orang, satu kelompok 3 orang. Satu kelompok 3 orang, ada 2 kelompok yang 4 gitu. Atau ada 2 kelompok yang 2. Karena saya bingung ini 28, jadi
28 tuh 2 saya berarti 6. 26 atau 29? Iya, ya udah pokoknya atur-atur lah ya. Ambang batasnya 3 orang aja per kelompok. Jadi maksimal 4, seminimal-minimalnya 2, jangan lebih dari 4 satu kelompoknya kalau gitu. 3 soal maksimalnya teori, jadi tidak wajib gitu ya, bisa aja kalau hitungan. Yang hitungannya tidak menutup kemungkinan dari yang sederhana sampai yang rumit. Tapi kalau bisa jangan sederhana semua gitu, jangan gitu semua gitu ya, jangan yang pakai rumus pendek banget gitulah istilahnya. Tapi saya tidak larang gitu ya, tapi kalau bisa jangan semua, karena tidak mungkin semua juga, karena yang rumusnya sederhana kan nggak mungkin soalnya diganti-ganti. Jadi istilahnya saya mencoba untuk mencakup semua jenis hitungan yang ada di materi chapter 13 lah. Semua jenis itu bukan berarti istilahnya kalau teman-teman melihat contoh, bukan melihat contoh soal, melihat bagian latihan soal, ada yang sampai problem paling panjang banget atau case study, nggak usah yang seperti itu, yang wajar aja, yang sedang-sedang saja, dari yang sederhana sampai sedang lah gitu. Itu 7 soal hitungan. Kalau mau menyisipkan satu soal yang sangat panjang hitungannya, mangga silahkan gitu ya. Ada yang bertanya lagi? Aku mau nanya, Pak. Gimana Adela? Pakai bahasa Indonesia gak apa-apa atau harus pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Inggris deh. Oke? Full English. Begitu? Jadi sekali lagi dibuat satu kelompok 3 orang. Satu kelompok membuat summary dari chapter 13, kalau tidak salah chapter 13 gitu ya, capital structure and leverage and capital structure. Dari summary itu juga, dari tugas itu juga selain summary, buat 10 soal beserta bahasannya dan jawabannya tentunya. Bentuk soalnya pilihan ganda. Pilihan gandanya A sampai E. A, B, C, D, E, C, 5. Jadi teman-teman harus membuat satu jawaban benar dan 4 jawaban salah, istilahnya gitulah. Nah, dari 10 soal itu teorinya maksimal hanya 3, yang 7 hitungan. Nah, gitu kira-kira. Dapat dipahami? Full English. Pak, mau nanya, full English-nya itu untuk yang summary-nya juga, Pak? Atau cuman soalnya aja, Pak? Summary-nya boleh bahasa Indonesia deh. Karena Makasih, Pak. tujuan dari summary-nya saya itu biar teman-teman itu kalau bisa mah menggunakan bahasa sendiri. Ya kalau mau copy paste mah banyak soalnya. Tapi kadang-kadang dari copy paste-nya teh nggak tahu cuma copy paste aja gitu. Jadi saya harapkan dengan saya mengisikan dengan bahasa Indonesia itu supaya lebih bisa diatur dengan gaya sendiri, dan bisa jadi materinya bahasa Inggris, pas teman-teman translate ke bahasa Indonesia, tadinya bahasa Inggrisnya nggak ngerti sama sekali, pas ditranslatein ke bahasa Indonesia agak ngerti, tapi ada bagian kalimat yang rancu, pas balik lagi ke bahasa Inggris baru jadi ngerti. Nah, saya sempat ngalamin dulu, juga kebayang kayak gitu dulu waktu awal, karena kan saya sedikit cerita, saya tuh dulu waktu masuk akuntansi teh awalnya bukan dari akuntansi, saya dari teknik dulu. Dari teknik nggak sengaja terjerumus dalam tanda kutip ke akuntansi, pas belajar akuntansi pusing banget ngeliat awal-awalnya. Saya sempat ngerasain kayak gitu. Bahasa Inggris teknik sama bahasa Inggris accounting tuh beda gitu ya, walaupun sama-sama baca textbook tetap aja beda. Kalau bahasa Inggris teknik itu the point, yes or no gitu istilahnya. Nah kalau bahasa Inggris accounting karena bagian dari humaniora, elaboratif sekali, banyak sekali ragam kosakatanya, jadi saya bolak-balik waktu itu. Tapi ya alhamdulillah karena seperti itu lama-lama ya terbiasa juga, langsung baca yang bahasa Inggris, nggak usah bolak-balik lagi gitu ya. Nah seperti itu, jadi makanya saya izinkan lah untuk summary bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau ada yang mau bahasa Inggris silahkan, nggak masalah. Tidak menutup kemungkinan untuk yang bahasa Inggris. Seperti itu mungkin, ada lagi? Udah aman? Email dari siapa ini? Coronavirus update. Betul kan? Coba ya saya cek RPS lagi ya. Mana ya? Finance MKP.
Oh, saya belum nyalain kamera, sorry. Tadi saya kira saya yang gerjet-gerjet. Oke, sekarang itu pertemuan ke-6 kan? Iya, pertemuan ke-6 ya? Sekarang pertemuan ke-6 itu adalah chapter 13, leverage and capital structure, mampu menganalisis struktur modal melalui pendekatan EBIT EPS dan share value. Ya, betul berarti chapter 13. Seperti itu, ada yang ditanyakan lagi? Udah aman semua? Kalau udah ya kita foto-foto sekarang. Saya kasih due date-nya 1 minggu dari sekarang sampai hari yang sama. Ini hari Kamis di 1 jam sebelum kelas dimulai ya, berarti jam 6:30. Nanti persisnya. Oh iya, satu lagi. Jadi in case teman-teman itu susah ngetik bahasan jawabannya, saya perkenankan dalam 2 format. PDF atau Word. Both are accepted, PDF dan Word. PDF-nya bisa dari Word convert ke PDF gitu ya. Bisa tulis tangan, scan, PDF. Siapa tahu lebih enak tulis tangan buat bahasan soalnya gitu ya. Tapi harus terbaca. Nah itu, kalau nggak pusing terus ya. Harus terbaca ya. Penilaian terbaca atau tidaknya berdasarkan siapa? Ya berdasarkan rahasia umum aja lah. Takutnya preference, menurut saya tulisan saya terbaca. Ya yang umum-umum aja lah gitu ya. Gitu kira-kira. Bentuknya PDF atau Word, boleh. Tapi yang PDF-nya bisa yang dari Word save as PDF. Atau saya mau mengakomodir yang ini nih. Siapa tahu ada yang jadi malas ngerjain karena harus ngetik susunan jawabannya sesuai dengan mekanismenya si Word gitu ya. Ya udah tulis tangan gitu. Enggak, silahkan. Gitu kira-kira. Oke, aman? Aman. Oke, sip. Nanti saya bikin di Google Classroom-nya. Nah, kalau sudah, kita foto-foto. Sebentar, saya close gadget yang lain dulu. Oke, mana ya? Oh, ini. Oke, kita tunggu sebentar. Wahyuni, Akmal, Dian, Kita, Lutfiyah, Muhammad Aulia Rahman. Muhammad Aulia Rahman itu obot ya? Oke, obot. Nicholas, Elani, Nafia, Zahra, sedikit lagi. Sudah nih? Sudah semua? Oke, sip. Fiona, Gabriel, Rashid, Novi Amelia, Syafiq. Dan Syafiq kayaknya menolak atau di saya yang pelan. Nah, tinggal satu. Udahlah. Siap ya? 1, udah 2 tuh. 1, 2, 3. Sip, ini karena 1 slide jadi cukup. Sebentar, saya save dulu namanya biar beda. Kelas apa ini? Kelas A. Oke, jangan lupa absen ya. Seperti biasa, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya, interaksinya, on-cam-nya. Seperti biasa, jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sehat selalu Pak. Pak. Terima kasih sama-sama.